Hai, pernah nggak sih kalian sadari bagaimana sejarah perpustakaan dari dulu sampai sekarang di era digitalisasi ini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perpustakaan dari dulu hingga kini. Bayangin, suatu sore yang agak sepi, aku duduk di sudut perpustakaan sekolah. Rak-rak yang tinggi berdiri rapi, penuh buku yang sebagian bahkan belum pernah aku sentuh. Waktu itu aku cuma iseng masuk, niatnya cuma lihat-lihat saja dan duduk, bukan hanya mencari ilmu. Tetapi ada suatu hal yang bikin aku berhenti. Seorang adik kelas duduk di lantai membaca buku dengan serius. Bukan karena disuruh guru, bukan karena ada tugas, tapi karena dia benar-benar ingin mencari ilmu. Di situ aku mulai mikir, kenapa tempat sekecil itu bisa menyimpan rasa ingin tahu sebesar itu. Dan dari pertanyaan sederhana itu, aku mulai melihat perpustakaan dengan cara yang berbeda. Ribuan tahun yang lalu, manusia mulai menyadari satu hal yang penting, yaitu pengetahuan harus disimpan. Di wilayah Mesopotamia, orang-orang menulis di atas lempengan tanah liat. Di Mesir, mereka menggunakan papirus. Semua catatan itu dikumpul, disusun, dan dijaga. Lalu, lahirlah satu perpustakaan paling terkenal dalam sejarah, yaitu Alexandria. Tempat ini bukan hanya sekedar mengumpulkan buku. Ini adalah pusat ilmu pengetahuan dunia pada masanya. Para ilmuwan, filsafat, dan pemikir datang dari berbagai penjuru dunia untuk belajar dan berdiskusi. Namun, perpustakaan ini akhirnya hancur, dan bersama itu banyak pengetahuan ikut hilang. Dari peristiwa ini, kita belajar ilmu itu berharga, tetapi juga rapuh. Seiringnya berjalan waktu, perpustakaan terus berkembang. Di masa kerajaan Islam, perpustakaan menjadi pusat peradaban. Salah satu contohnya adalah Bait al-Hikmah di Baghdad. Di sana, ilmu berbagai budaya diterjemahkan, dipelajari, dan dikembangkan. Matematika, astronomi, dan kedokteran. Semua berkembang pesat karena adanya perpustakaan ini. Artinya, perpustakaan bukan hanya menyimpan ilmu, tetapi juga melahirkan ilmu baru. Untuk ke era modern, perpustakaan mulai terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang dan membaca hingga belajar. Dan hari ini, hidup di zaman digital, informasi bisa kita akses melalui internet. Lalu muncul pertanyaan, kalau semua sudah ada di internet, apakah perpustakaan masih diperlukan? Kalau kita tarik ke belakang, perpustakaan bukan cuma tempat buku. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah berusaha mengumpulkan pengetahuan dari tablet tanah liat Mesopotamia, gulung papirus di Mesir, dan sampai di perpustakaan besar di Alexandria yang duduk menjadi pusat ilmu. Artinya, sejak dulu manusia punya suatu kebutuhan yang sama, tidak ingin melupakan pengetahuan. Tetapi sekarang kita hidup di era digital. Semua informasi bisa kita lewat melalui HP atau langsung saja kita cek Google, langsung mendapatkan ilmu yang kita cari. Saya mulai berpikir, apakah perpustakaan sekarang mulai relevan bagi kita? Jujur, dulu aku mikir begitu. Ngapain ke perpustakaan? Kan Google ada. Tapi setelah beberapa kali datang ke perpustakaan, bukan karena disuruh, aku mulai sadar ada sesuatu yang tidak digantikan. Di perpustakaan, kita nggak cuma mencari jawaban. Kita belajar bagaimana cara bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu. Di situ, aku mulai mengamati. Ada yang datang untuk belajar kelompok, ada yang diam membaca novel, ada yang juga sekedar mencari tentang keramaian. Fenomena ini sederhana tetapi menarik. Di satu ruangan yang sama, tujuan orang berbeda-beda.
Tapi semuanya terhubung oleh satu hal, yaitu keinginan untuk berkembang. Dari situ, aku mulai punya insight. Perpustakaan bukan cuma tempat penyimpanan buku, tetapi tempat penyimpanan kemungkinan. Masalahnya, banyak dari kita melihat perpustakaan sebagai tempat yang kuno, membosankan, atau tidak dapat dikunjungi. Padahal, kalau kita ubah cara pandang, perpustakaan bisa jadi tempat yang paling jujur untuk mengenal diri sendiri. Karena di sana tidak ada distraksi, tidak ada notifikasi, tidak ada tuntunan untuk terlihat keren. Yang ada cuma kita dan pilihan kita sendiri. Mungkin setelah ini kita akan menggunakan teknologi itu tidak salah. Tapi mungkin kita juga akan mulai melihat perpustakaan dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai tempat yang sepi, tempat yang penuh tetapi penuh makna. Karena pada akhirnya perpustakaan bukan hanya menyimpan buku. Perpustakaan ini menyimpan perjalanan manusia dalam mencari pengetahuan. Dan mungkin di dalamnya kita juga menemukan arah perjalanan kita sendiri.